Kemudian Allah perintahkan as-sama litumtir, langit turunkan hujan. Ini semua udah mati semua, malaikat pun sudah mati. Kemudian satu-satu Allah suruh bangkit lagi, ya. Perangkat-perangkatnya untuk memulai yaumul ba'ats yang kita bahas hari ini, yaitu hari kebangkitan. Kemudian ya Allah memerintahkan kepada langit untuk tumtir. Langit turunkan air hujan. Maka turunlah air hujan seperti kamani rajul, seperti mani seorang laki-laki selama arba'una aman, ya, 40 tahun. Ya. Sampai seluruh permukaan itu telah Allah bangkitkan lagi, ya. Semua permukaan itu terendam dengan air tadi, air hujan yang seperti warna mani ini sampai 10 hasta, ya. Kemudian setelah air itu menggenang, meresap, ya, ke bumi, barulah mulai tumbuh seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan yang tadinya sudah gersang, sudah hancur, mulai tumbuh, ya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran baru ingin mekar, berkembang, ditanam tuh di benih. Ya, mulai muncul pohon, muncul lagi dan lain-lain muncul lagi. Setelah Allah perintahkan kepada uh, langit untuk hujan. Kemudian Allah suruh liyuhyi Israfil. Wahai Israfil, bangun kamu, dibangkitkan Allah, ya. Dan ini belum tiupan sangkakala, tapi dibangkitkan dengan perintah Allah langsung. Wa Izrail, malaikat maut, disuruh bangun. Wa hamalatul ars, penggendong ars Allah, dibangunkan semua. Fayahyuna bi amrillah, maka semua mereka hidup, ya. Wa ya'murullahu ta'ala Israfil fayakhudhu sur. Israfil ambil sangkakala, pegang itu, kau persiapkan. Allah suruh Israfil ambil trompet sangkakala untuk dipegang, persiapan. Kenapa? Allah akan perintahkan untuk nafkhatu ats-tsaniyah, untuk tiupan yang kedua, yaitu tiupan membangkitkan semua dari alam kuburnya, ya. Wa yad'uhu ala fihi, kemudian ditempel. Sini belum ditiup, ya. Tsumma yaqulullahu ta'ala li yuhyi Jibril, bangunin Jibril, suruh bangkit. Wa Mikail, ya. Kemudian dua malaikat itu bangun. Tsumma yad'ullahu ta'ala bil arwah, kemudian Allah panggil arwah-arwah itu, ya, ruh dipanggil oleh Allah, ruh, ya, semua ruh berdatangan, ngumpul di antara langit dan bumi, ya. Kemudian barulah, ya, ketika Allah sudah perintahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua, ya, fayanfukhu nafkhatul ba'ts, ya, barulah Allah perintahkan Israfil, ya, kamu sesaat lagi akan meniup sangkakala yang kedua. Fatakhrujul arwah ka'annah nahl, semua ruh itu keluar berterbangan seperti lebah, berterbangan, ya. Qad mala'at bainas samawati wal ard, ya, telah memenuhi antara langit dan bumi. Maka ketika ditiup sangkakala itu, ya, semua ruh bergerak, ya. Fatadkhulul arwah fil ardi ilal ajsad, masuk ke jasad masing-masing. Jadi itu baru ruhnya saja, jasadnya kan dikubur. Maka Allah perintahkan semua ruh, ya, ketika sangkakala ditiup, ya, kemudian ruh itu disuruh kembali ke jasad masing-masing, masuk ke dalam jasadnya melewati rongga hidung. Jadi ruhnya akan masuk sini, ya, datang ke jasadnya masing-masing, masuk melalui rongga hidung. Kemudian barulah fatan syukul ardu anhum, barulah ketika ditiup sangkakala trompet yang kedua, ya, saat itu orang-orang kaget, ya, semua ruh itu kaget, jasad-jasad di dalam kubur kaget. Karena itu di dalam surah An-Nazi'at disebutkan oleh Allah, yauma tarjufur rajifah, ya, di mana datang sebuah hari yang menakutkan. Tatba'uha radifah, ada tiupan pertama disusul tiupan yang kedua. Qulubun yawma idzin wajifah, hari itu hati-hati ketakutan semua, jiwa-jiwa itu ketakutan. Absaruha khashi'ah, ya, pandangan pun semua ketakutan, ya, semua orang ketakutan saat itu, ya. Karena apa? Saat itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, itulah hari ketika manusia dibangkitkan untuk menghadap Allah, menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu muncul dari perut bumi keluarlah makhluk
Dan kata Nabi mengatakan wa ana awalu ma tunshaqu anhul ard. Akulah makhluk pertama yang keluar dari bumi. Yang keluar dari perut bumi dibangkitkan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama akan keluar itu. Ya, jadi tidak ada yang lain. Pertamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru disusul makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian ikhwa fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah itu, fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansirun. Semua makhluk bangkit terburu-buru menuju kepada Allah. Ya. Yakhrujuna min quburihim. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Hafatan uratan. Telanjang kaki, telanjang badan. Thumma yaqifuna mawqifan wahidan. Ya. Kemudian mereka berdiri menunggu miqdar sab'ina aman, selama 70 tahun menunggu nasib pengadilan untuk dirinya. Ini belum lagi ditentukan, belum lagi ditimbang-timbang amal nih. Baru dibangkitkan, dia menunggu 70 tahun. Dan ketika dia menunggu sangat lama dengan keadaan bertelanjang, dia, dan teman-teman tahu inilah penghalauan makhluk hidup menuju padang mahsyar. Dan ketika dia nanti tiba di padang mahsyar, mataharinya itu didekatkan sejauh kurang dari 2 kilometer saja. Begitu dahsyatnya panas matahari, harus dirasakan ya sejauh hanya 1 mil saja dari atas kepala manusia. Hari ini kalau kita lihat matahari yang jaraknya jutaan mil, ya puluhan juta mil, miliaran mil mungkin ya, Allahu alam. Dan itu dalam pelajaran kita IPA itu adalah sekian juta kecepatan cahaya. Itu saja jam 12 siang panasnya sudah luar biasa. Bagaimana nanti ketika di hari kiamat didekatkan hanya 1 mil saja ya dari kepala kita. Begitu dahsyat sorotan panasnya sampai bermandikan keringat sendiri saking panasnya keadaan saat itu. Ya, maka manusia menunggu. Yaqifuna mawqifan wahidan, ya miqdar sab'ina aman. Dia tunggu selama 70 tahun. Dia nunggu kelamaan, ya. La yanzurullahu ilaihim. Allah tidak lihat pandang manusia itu sedikit pun. Wala yaqdi bainahum. Dan belum diputuskan bagaimana keputusan hamba-hamba Allah itu. Ya, apa yang terjadi? Fayabkun hatta tanqati' ad-dumu'. Akhirnya manusia itu menangis. Ya Allah, kapan keputusan aku? Kapan keputusan aku? Menunggu dalam keadaan telanjang, panas. Ya. Dan belum tahu bagaimana nasibnya. Nunggu yang paling lama di dunia aja. Kalau kita suruh menunggu sesuatu yang belum pasti, itu rasanya sangat lama. Bayangkan kalau Anda berdiri di satu tempat, tempatnya kosong, panas, tidak nyaman, kamu bertelanjang, 70 tahun kamu berdiri. 70 tahun kamu menunggu. Dan itulah yang akan dirasakan oleh manusia ketika hari kebangkitan. Sampai mereka menangis. Fayabkun hatta tanqati' ad-dumu'. Sampai air matanya habis. Setelah air matanya habis, yabkuna daman. Ya, sampai keluar jadi darah. Menangis 70 tahun suruh menunggu, dan 70 tahun ini akhirat. Ya, ini bukan dunia lagi. 70 tahun akhirat beda dengan 70 tahun dunia. Ya. Berapa bedanya? Ya, kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Bedanya di akhirat itu dikali dengan 1000 tahun kamu di dunia. Berarti kalau 70 tahun akhirat kita menunggu dikali dengan 1000, 70.000 tahun menunggu nasibnya. Dia akan menunggu sangat bosan, sangat tidak nyaman sampai fayabkun ya hatta tanqati' ad-dumu', sampai dia nangis, awalnya air mata, kemudian berubah ya yabkuna daman, berubah jadi darah. Wa ya'riqun, sampai dia menangis darah hatta yablughu dzalika minhum, ya, sampai dia terus terendam dengan air matanya sendiri, sampai penuh mulut-mulutnya itu dengan air matanya, ya. Tsumma yad'una ilal mahsyar, ya. Kemudian barulah manusia itu dihalau ke satu tempat di
namanya mahsyar. Mahsyar ini dari kata hasyara. Hasyara ini artinya dihimpun, jadi tempat perhimpunan manusia saat itu. Dalam hadis-hadis bahwasanya padang mahsyar itu tempatnya itu masih di daerah bumi. Ya, namanya adalah di negeri Syam, di antara negeri Syam. Disitulah ada tempat yang sangat luas untuk menampung seluruh manusia yang dibangkitkan. Bukan hanya zaman ini, tapi min zamani Adam, dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Ya, mereka bertumplek, ya, numpuk di situ dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu cepat-cepat karena pengen cepat diputuskan. Karena itu dalam Al-Quran muhti'ina ila da'. Mereka cepat datang ke panggilan itu. Karena cepat-cepat ingin nadhirina qasidina masri'in. Cepat-cepat ingin menanti bagaimana keputusan dirinya. Kemudian sahabat fillah azani Allah wa iyyakum. Itulah dahsyatnya bagaimana ketika dihalau manusia ke padang mahsyar. Qulubu yawma idzin wajifah. Seluruh hati saat itu ketakutan. Fa idza ijtama'a al-khalaiq kulluhum. Ketika seluruh makhluk itu berkumpul di padang mahsyar, al-jinnu wal insu wa ghairuhum, dari kalangan jin maupun kalangan manusia, banyak berkumpul di situ semua. Dalam keadaan bertelanjang, kaki bertelanjang, badan, ya. Fa bainama hum wuquf, ya, ketika mereka sedang menunggu di padang mahsyar, idh sami'u hassan minas sama'i syadidan, tiba-tiba datang teriakan dari langit keras, ya. Ketika datang teriakan dari langit, rupanya apa? Langit terbelah. Datang teriakan dari langit, wah, langit terbelah, ya. Kenapa? Apa yang keluar ketika langit terbelah? Watanzul al malaikati sama, malaikatas sama ad-dunya kama thaliman fil ardi. Kemudian seperti yang kita tahu dalam kisah Isra wal Mi'raj, langit itu ada 7, maka rupanya itu adalah keadaan langit dunia saja. Ya, langit dunia saja. Kemudian terbelahlah langit yang pertama, turun malaikat penjaga langit pertama bersama dengan, ya, orang-orang yang mengikutinya. Jadi dari langit pertama ada orang-orangnya. Kemudian disusul lagi, ya, oleh malaikat langit kedua, terbelah lagi yang kedua. Turun malaikat penjaga langit kedua disertai orang-orang yang mengikutinya. Ya, begitu juga malaikat terbelah lagi, malaikat penjaga langit ketiga turun. Setelah turun malaikat penjaga langit ketiga diikuti dengan makhluk-makhluk hidup yang bersamanya sampai ke langit ketujuh, ya. Dan sambil saat itu semuanya diizinkan Allah, malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Karena ada yang ingin turun, ya, tanpa kekuasaan Allah nggak akan bisa, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Surat Ar-Rahman Allah sebut, ya, wahai kalian jin dan malaikat, ya ma'syaral jinni wal ins ini istata'tum, kalau kamu mau coba turun, ya, dari tingkatan langit itu, ya, langit dan bumi itu, la tanfuduna illa bisultan, kamu gak akan bisa turun kecuali karena kekuasaan aku. Karena Allah berkehendak barulah mereka bisa turun, ya. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nunazzilal malaikatu tanzila. Dalam surah Al-Furqan disebutkan ketika hari itu langit terbelah, ya, bil ghamam, kemudian awan, ya, wa nunazzilul malaikah, kami turunkan malaikat-malaikat tanzila, berganti-gantian turun-turun terus-menerus dari langit pertama sampai langit ketujuh untuk dihimpun semua di padang mahsyar, ya.
Turun mereka semua, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang akan mereka nantikan? Allah berfirman kepada mereka, Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman kepada semua makhluk hidup yang dikumpulkan di padang mahsyar, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jin, wahai manusia, inni qad nasahtu lakum, aku sudah memberikan nasihat kepada kamu. Kitab suci sudah diberikan, ya. Fa innama hiya a'malakum fi suhufikum, sesungguhnya amal kamu ada masing-masing dalam kitab-kitab kalian. Jadi kita diberikan suhuf, inilah kitab amal perbuatan kita. Semua yang kita lakukan dari akil balik dicatat oleh Allah. Yang baik, yang buruk menjadi sayyiat. Yang baik menolong kamu, perbuatan maksiat akan menuntut dan menyusahkan kamu. Hati-hati. Ya. Dan Allah sudah berikan nasihatnya kepada kita. Apa? Al-Quran. Rasulullah turun sebagai nasihat kepada umat. Kalau dia melakukannya, ya kalau dia menggunakannya diri, nyawa, waktu untuk kebaikan, ya maka dia akan bahagia. Dia akan bertahmid memuji Allah nanti di padang mahsyar itu. Ya. Karena itu Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, ya wahai kalian jin dan manusia, inni qad nasahtu lakum, sesungguhnya aku telah memberikan nasihat kepada kalian, fa innama, sesungguhnya hiya a'malakum fi suhufikum, amal-amal kalian termaktub di kitab kalian sendiri, itu kitab catatan amal, ya. Nanti siapa yang menerima amal dari maka dia akan berbahagia. Tapi ada na'udzubillah summa na'udzubillah, golongan manusia yang mendapatkan kitabnya dari tangan kiri, bahkan ada yang dari belakang punggungnya tembus ke depan. Mudah-mudahan kita semua hadirin sahabat fillah azzakumullah termasuk yang mendapatkannya dengan kebahagiaan, menerima suhuf catatan amal dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Tangan kanan menjadi hasanat.